Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam masuk episode 596. Dari pria usia 31 tahun. Salam Pak, saya mau bertanya, sejak tahun 2013 sinyal untuk jadi hamba Tuhan itu ada dan sampai sekarang. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika saya tidak genapi panggilan itu? Karena dalam pikiran saya, bagaimana saya nanti bisa hidup kalau jadi hamba Tuhan. Dan ini buat saya pusing. Tapi ada dorongan selalu jadi hamba Tuhan. Dan saya punya keinginan buat sekolah teologi, tapi pikiran saya terbagi dua. Mohon saran Pak Eras. Menjadi hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta. Tidak harus masuk sekolah Alkitab. Mulailah dari melakukan segala sesuatu dengan benar. Hidup suci dari ucapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Dimulai dari itu. Nanti apakah Anda benar-benar mau apakah Anda mau jadi hamba Tuhan full timer, jadi pendeta, maksudnya sekolah Alkitab, Tuhan akan bicara jelas. Anda sekarang masih ragu-ragu. Sebaiknya Anda cukup hidup suci sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Adapun nanti apakah Anda akan sekolah Alkitab, itu nanti. Sekarang hidup suci dulu. Ya. Oke. Dari pria usia 49 tahun sudah menikah, keadaan swasta. Istri mengakui selingkuh, video call seks dan meminta maaf. Saya tidak tahu sudah berapa lama, namun memang kami sudah bisa ranjang sejak 2009. Apakah masih ada harapan untuk dipertahankan? Kalau istri sampai mengakui kesalahan dan minta maaf, ini sinyalemen ya. Ini sebenarnya sebuah isyarat sangat bisa. Ya. Kalau itu bisa kamu lakukan, berbaiklah. Berangkat dari kamu. Temui dan berdamailah dengan istrimu. Bagus. Wanita usia 43 tahun. Siapakah dua saksi Allah yang diutus Tuhan yang nanti akan datang pada akhir zaman? Dua saksi itu sebenarnya satu bangsa Israel yang dikatakan memiliki nyanyian Musa. Yang kedua orang Kristen yang dikatakan memiliki nyanyian anak domba. Jadi kalau mau mencari bukti dan saksi, siapakah Allah yang benar? Tanya kepada bangsa Israel. Dia menjadi saksi siapa Allah yang benar. Sejarah kehidupannya menunjukkan Allah yang benar yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Elohim Yahweh. Kalau mau tahu bagaimana Allah yang benar, lihat kehidupan orang Kristen. Sebab orang-orang percaya atau orang Kristen yang benar harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus.
Dialah saksinya. Amin. Dari wanita usia 28 tahun. Salam Om Eras, Bapak rohaniku terkasih. Saya adalah jemaat GSKI MAG Mall Arta Gading. Om, saya ingin bertanya, saat ini profesi saya adalah seorang dokter umum yang sedang berencana ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis dan membutuhkan biaya besar, sehingga saya mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah agar tidak merepotkan orang tua saya. Saya mempunyai tabungan pribadi namun mungkin tidak cukup untuk kehidupan saya selama 5 tahun. Nanti sekolah spesialis karena selain biaya pendidikan yang harapannya bisa dibiayai dari beasiswa pemerintah. Pastinya juga akan ada biaya hidup sehari-hari karena di Indonesia selama pendidikan spesialis kami akan tidak digaji sama sekali dan tidak boleh bekerja, Om. Berbeda dengan sistem pendidikan di luar negeri yang digaji karena dianggap sebagai karyawan rumah sakit. Pertanyaan saya, Om, apakah jika saya mengambil sekolah spesialis dan mungkin akan membutuhkan topangan finansial dari orang tua, itu termasuk merepotkan dan menyusahkan orang tua saya, Om? Saya jawab, jika orang tua mampu, tidak. Orang tua pun ingin kamu sukses, orang tua pun ingin kamu berhasil. Nanti suatu hari kamu kembalikan kebaikan orang tua. Kedua, orang tua saya adalah pedagang, memiliki toko di pasar. Mereka berkecukupan, tidak kekurangan, namun juga tidak kaya sekali. Mereka memang mempunyai cukup uang untuk menopang saya sekolah spesialis dan mau membiayai. Tapi saya khawatir menyusahkan mereka karena mereka berdua sudah 60-an, Om. Seharusnya sudah tidak perlu capek-capek bekerja. Umur 60 tahun belum tua sekali. Justru dengan punya pekerjaan atau kesibukan, otak aktif itu umur lebih panjang daripada dia menganggur, momong cucu, cepat meninggal. Oke? Jadi terimalah bantuan orang tua dan biarlah mereka masih punya aktivitas dagang. Yang berikutnya, jika saya akan menikah, mungkin 1-2 tahun lagi dan dibiayai pernikahannya oleh mereka, apakah sebagai anak laki-laki juga salah, Om? Ya, kalau orang tua mampu, kenapa? Balas kebaikan orang tua dan kalau bisa sambut orang tua tinggal di rumahmu atau hidup bersama orang tua agar orang tua bisa menikmati hari tuanya bersama anak-anak, menantu dan cucu. Ini tanggapan saya. Jadi kamu tidak perlu merasa salah didukung orang tua. Justru sebenarnya di sini orang tua akan senang bisa mendukung kamu, tapi ingat kamu harus membalas kebaikan orang tua. Ya, mantap. Selanjutnya pertanyaan dari wanita usia 50 tahun. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya beribadah di GSKI Mall Arta Gading. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Di atas saya ada 2 kakak saya, 1 laki nomor 4 dan 1 perempuan nomor 3. Hidupnya masih diberi nafkah oleh kami. Kedua kakak saya belum menikah. Mereka sangat sulit diatur dan mereka hidup berdua tidak akur dalam satu rumah. Tinggal sama saya pun sama. Kakak perempuan saya sudah sering saya ajak ibadah, hanya tetap sifatnya tidak berubah. Dalam menghadapi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Mengingat usia mereka yang sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian, kedua orang tua kami sudah meninggal semasa hidup orang tua kami. Hidup mereka melawan dan tidak pernah patuh. Mohon Bapak dapat memberikan pencerahan. Kalau kamu diberi Tuhan kepercayaan melindungi, kalau kamu diberi kepercayaan oleh Tuhan melindungi saudaramu, lindungilah. Pasti Tuhan tidak akan memberikan kamu pencobaan melampaui kekuatan kamu. Jadi tetap lindungi, dijagai walaupun itu berat. Tetapi kamu harus memandang itu sebagai pelayanan. Tetapi doronglah saudaramu untuk kerja cari nafkah. Kamu juga jangan terlalu berlebihan memberi. Agar mereka juga punya kemandirian dan tanggung jawab. Berikutnya. Apa maksud orang di luar Kristen masuk surga juga, Pak Pendeta Erastus?
Apakah ada ayat yang membenarkan pernyataan pendeta Erastus kalau di luar Kristen juga ada keselamatan, Pak? Saya beragama Protestan, Pak. Oke. Menjelaskan ini panjang lebar. Dinamika masyarakat kerajaan surga. Saya sudah sampaikan di dalam seminar selama kalau tidak salah 32 sesi, 16 kali pertemuan atau lebih ya. Jadi dengar ulang. Keselamatan di luar Kristen itu tidak sama dengan keselamatan bagi orang percaya. Ingat, saya tidak pernah berkata ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi orang di luar Kristen yang bukan umat pilihan, baik yang pernah lahir sebelum zaman Yesus atau sesudah Yesus, yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil, jika mereka memiliki perbuatan baik, mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka akan masuk surga sebagai anggota masyarakat. Tetapi kalau orang percaya, orang Kristen maksudnya, harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, dan akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Dimuliakan bersama Yesus. Puji Tuhan. Sekarang Yosua Saragih, usia 14 tahun. Salam Pak, saya mau bertanya. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ini waktu Yesus mau membasuh kaki Petrus, Petrus menolak. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mengapa Yesus bicara seperti itu ya Pak? Apa arti engkau tidak mendapat bagian dalam aku? Bagaimana cara agar saya tahu suara Tuhan dan perasaan pikiran sendiri? Oke, jadi ketika Yesus mau membasuh kaki Petrus menolak, Yesus sebenarnya ingin memberikan satu gambaran bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan membasuh dosa mereka. Jadi tindakan simbolis namanya. Tindakan simbolis Yesus hendaknya tidak ditolak oleh Petrus. Karena tindakan simbolis ini tindakan yang menunjukkan Yesus berkorban, menumpahkan darah untuk menghapus dosa manusia. Tuhan memberkati sayang. Bagaimana cara tahu suara? Bagaimana cara agar saya tahu suara Tuhan? Bukan perasaan sendiri. Nah, kalau kamu sering mendengar firman Tuhan, punya doa pribadi, nanti kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan bisa membedakan dengan perasaan sendiri. Suara Tuhan yang pertama tidak mungkin bertentangan dengan firman. Tidak mungkin Tuhan berbisik, pukul orang itu. Tidak mungkin. Suara Tuhan pasti memberi damai sejahtera di hati kita. 3. Suara Tuhan pasti mendatangkan berkat bagi orang lain. Ya, pahami itu, kamu akan mengerti. Puji Tuhan. Dari pria usia 80 tahun. Wah, tua ya, sudah tua ini. Apakah tubuh rohaniah kebangkitan umatnya yang percaya itu bisa dilihat, diraba, dipegang, bahkan makan ikan goreng seperti tubuh kebangkitan Yesus yang mulia? Bahkan bisa berdaging dan bertulang? Ya. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kita itu akan seperti tubuh Yesus. Bisa disentuh, bisa makan, minum, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Salam Bapak Eras, terima kasih banyak Pak Eras selama ini. Saya sering dikuatkan dan memperoleh jawaban melalui YouTube Truth ID. Saat ini saya merasa dalam percobaan dan merasa tidak kuat Pak. Mohon berkenan diberikan nasihat. Kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2012, saya dan istri bertengkar hebat. Sampai tidak bertemu 3 bulan. Dan nyaris bercerai karena masalah. Masalah karena ego saya yang salah. Saya sempat melontarkan kata-kata kasar kepada istri saya. Yang semuanya itu membuat hati istri terluka. Tetapi kemudian saya minta maaf. Saya berusaha kembali memperbaiki hubungan. Termasuk dengan minta bantuan 1 kali dengan almarhum ayah mertua untuk menasihati istri. Akhirnya puji Tuhan istri akhirnya mau
kembali menerima saya. Setelah kembali, istri saya berubah. Dia seperti tidak lagi mencintai saya. Tidak mau berhubungan suami istri, bahkan bila di rumah berusaha memakai pakaian tertutup. Tapi ketika di tempat fitness memakai pakaian yang maaf sangat terbuka seperti bikini yang biasa dipakai di pantai. Bukan seperti pakaian fitness pada umumnya. Istri tidak pernah tersenyum kepada saya dan dia mengatakan semua ini dilakukan hanya karena anak. Dan seringkali apabila ada selisih pendapat, istri seringkali mengucapkan kata-kata seharusnya cerai saja dari dulu. Saya sudah berusaha mengajak agar kita konsultasi ke psikolog Kristen, tapi istri tidak mau. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah diam saja. Ya. Saat ini kondisi semakin memburuk. Tidak ada pamit, tidak mau diajak bicara. Yang adanya adalah jawaban bentak dan ketus bila terpaksa menjawab. Status dan profile picture WA dia juga di-hide. Saya selalu rutin membiayai kebutuhan anak dan keluarga. Saya tidak berselingkuh dan saya juga tidak pernah bersikap atau berkata-kata kasar lagi sejak tahun 2012 itu. Saya merasa tidak kuat dan tidak tahu harus bagaimana, beban pekerjaan saya tergolong berat. Karena ada resiko yang besar dan juga target. Saat ini saya merasa sangat-sangat kesepian. Beberapa bulan ini saya kenal dengan wanita single di tempat kerja. Saya sempat berpikir untuk bercerai dan memulai hidup baru dengan wanita lain. Tapi sebenarnya yang saya inginkan adalah istri kembali mencintai saya. Saat ini ayah mertua sudah meninggal. Tidak ada lagi tempat yang bisa saya minta tolong. Sedangkan bila bercerita dengan ibu mertua, saya tidak yakin bila minta tolong ke ibu mertua akan jadi lebih baik. Sepertinya malah lebih buruk permasalahannya. Oke, yang kamu lakukan sekarang sabar. Menunggu dia berubah. Yang mutlak, absolut, sangat penting, jangan teruskan hubungan dengan wanita lain. Kamu mencelakai dirimu dan anak-anakmu dan istrimu yang sekarang. Kalau sampai kamu selingkuh. Kata saya kesepian itu bisa menjadi alasan pembenaran kamu melakukan dosa. Jadi sambutlah kehidupan yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Jadi jangan kamu selingkuh. Tetap sabar. Hidup suci. Ikut saya saja. Artinya berdoa bersama, dengarkan khotbah saya, kita berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Engkau akan punya kekuatan atau dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, kau usia 43 tahun ini cukup ya. Oke deh. Oke, seterusnya ya. Berikutnya, dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, dalam 3 tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga saya berubah. Saya dan suami sering bertengkar. Oh, ini ibu rumah tangga usia 40 tahun. Sering bertengkar dengan suami karena hal kecil saja. Saya melihat ada perubahan emosi dalam dirinya. Dulu dia tidak begitu. Saya tahu suami ada terlibat okultisme. Dia pernah mendatangi dukun supaya mendapat pekerjaan yang bagus. Tidak berapa lama dia bekerja di situ. Saya bermimpi menggendong anak bayi yang kepalanya bertanduk. Suasana di rumah jadi sering bertengkar. Anak-anak melihat penampakan aneh dan mengganggu pikirannya. Saya lalu berdoa dan tumpang tangan kepadanya. Dulu saya mengikuti saja apa yang dikatakan suami. Semenjak saya belajar taat kepada Tuhan, saya mulai melawannya. Contoh, saya disuruh untuk mendoakan orang tua yang sudah mati. Apa yang harus saya perbuat, Pak, supaya suami bisa lepas dari kuasa setan? Dia tidak percaya kalau dia sudah dipengaruhi iblis.
Saya sudah mendoakannya tapi dia keras hati dan tetap pada prinsipnya. Untuk selalu ingat roh leluhur. Waduh. Usahakan kamu tidak banyak bicara. Usahakan kamu diam saja. Jangan ribut. Jangan sampai kamu terpancing berbuat sesuatu yang melukai dia. Jangan, ya. Kamu hindari itu. Oke. Kamu lebih banyak diam dan berdoa. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara mudah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Jadi kamu banyak berdoa saja, ya. Jangan terpancing emosi. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sementara kamu banyak berdoa, banyak puasa. Ini berat. Ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Doa dan puasa. Oke. Dari wanita usia 39 tahun, Pak Pendeta Erastus yang diberkati Tuhan, Pak, terima kasih untuk pengajarannya. Sebenarnya saya ingin menceritakan perjalanan saya dari kecil bergereja dan mengenal Tuhan sampai saat ini. Tapi nanti terlalu panjang, mungkin di lain waktu ada kesempatan dari Tuhan saya akan cerita ke Pak Eras. Karena minggu kemarin ada Bapak dalam mimpi saya, ada Pak Eras dalam mimpi saya. Pak Eras baik sekali terhadap saya, bahkan mengantarkan saya ke mobil. Maaf saya lupa bagaimana cerita mimpinya sama-sama Pak. Waktu tanggal 19 Maret saya beribadah di GSKI Mall Arta Gading jam 5 sore. Di sana Bapak membahas tentang umat pilihan dan bukan umat pilihan. Keluarga kerajaan surga dan warga kerajaan surga. Yang saya mau tanyakan, Pak, setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, dapat masuk menjadi warga kerajaan surga walaupun tidak percaya Yesus. Apakah mereka pada saat di surga akan otomatis berubah percaya Yesus setelah melihat isi surga dan pemerintahannya? Apakah mereka tidak memiliki potensi memberontak? Jelas tidak. Jadi yang masuk surga itu yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, tapi mengasihi sama seperti diri sendiri, itu bisa menjadi anggota masyarakat. Tentu screeningnya sejak di dunia sudah jelas. Tuhan tidak akan salah pilih, ya. Tetapi kalau umat pilihan harus sempurna seperti Bapak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dimuliakan bersama Yesus. Dua, Pak, yang dimaksud dengan orang yang tidak mengenal Yesus, apakah sama dengan orang yang tidak mau percaya Yesus? Karena tidak mau percaya, tidak mau mengenal, walaupun sekeliling keluarga percaya Yesus, ikut ke gereja. Juga kalau Natal. Cuma tidak fokus. Ya ikut aja karena diajak, tapi tidak mau yang urusan-urusan rohani. Hidup biasa-biasa saja, yang penting baik-baik, tidak buat jahat, tidak melarang juga. Kalau ada anak atau saudara percaya Yesus, ya terserah saja. Nggak mau pusing, hidup santai aja, baik-baik. Cuma tidak berdoa kepada Yesus. Why? Ya, juga tidak berdoa kepada siapa-siapa. Kalau seperti ini masuk kategori menolak Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Walau melihat sekelilingnya diberkati dalam Tuhan. Dan dia juga turut merasakan berkatnya secara materi yang dulu susah. Karena tidak mau bekerja, dia disupport. Dan apakah bila seperti itu nanti akan jadi warga surga cukup? Orang seperti ini boro-boro menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi warga pun kemungkinan tidak. Kalau ada orang di luar Kristen karena bukan umat pilihan, bisa memiliki mental yang baik. Yang ini mental buruk dan biasanya orang seperti ini menyusahkan. Dan ciri orang yang masuk neraka adalah orang yang menyusahkan orang lain. Pasti itu tidak mengasihi sama seperti diri sendiri. Pak, saya suka menulis dulu zaman masih bawa Alkitab ke gereja. Tapi sekarang sudah tidak. Jadi sekarang ya. Nanti kalau di surga bagaimana Pak saya? Ya asal sungguh-sungguh sekarang di sini, kamu nanti di sana menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mantap. Ya. Asal kamu sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Yesus, ya. Oke, puji Tuhan. Yang berikutnya
wanita usia 27 tahun. Salam Om Eras, apabila diperkenankan saya ingin bercerita, bersaksi dan bertanya Om. Saya sudah hampir setahun tinggal di luar negeri dan bekerja. Beberapa bulan pertama saya merasa harus menyesuaikan diri dengan kondisi di negara ini. Saya memaksa diri berteman dengan macam-macam orang dan memaklumi, menganggap benar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang selama ini saya miliki. Saya jarang ke gereja pada saat itu karena sering diajak pergi oleh teman-teman baru ini, dan saya merasa kalau saya tidak ikut saya akan kehilangan pertemanan saya, memenuhi hari-hari dengan kesibukan pekerjaan dan berkumpul dengan teman-teman. Sampai pada beberapa bulan lalu saya merasa kosong, kesepian, dan seperti tidak memiliki tujuan. Ada banyak kekhawatiran mengenai situasi pekerjaan di mana beberapa kantor di PHK dan persoalan lainnya. Saya tidak bercerita pada keluarga karena saya tidak mau membuat mereka khawatir, terutama mama saya. Teman-teman di sini pun tidak memberikan masukan yang membangun. Saya sadar bahwa pertemanan saya bangun hanyalah untuk senang-senang saja. Gangguan kecemasan dan depresi yang pernah saya alami kembali lagi. Singkat cerita, saya mulai membatasi kesibukan yang tidak perlu dan rutin ke gereja. Saya juga lebih sering mendengarkan khotbah melalui podcast dan YouTube, juga mengikuti Abam karena seringkali saya merasa terbantu oleh jawaban yang diberikan Om Eras. Saya merasa selama ini sudah melenceng dari jalan Tuhan, dari jalan yang Tuhan sediakan, dan pada momen ini Tuhan ingin menarik saya kembali. Saya merefleksi dari diri, bagaimana Tuhan telah memelihara saya meskipun telah menjauh darinya. Saat itu saya mengusahakan yang bisa saya lakukan, fokus pada Tuhan dan menyerahkan yang tidak bisa saya kontrol ke dalam tangan. Puji Tuhan, 2 bulan ini kondisi mental saya baik. Nah, sekarang bagaimana saya mempertahankan, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dan kebutuhan saya? Oke, saya mesti beritahu kepada kamu ya. Kamu juga minta nasihat bagaimana hidup di luar negeri ya. Dimanapun harus selalu mendengarkan firman. Truth ID bisa kamu akses, doa bersama bisa kamu lakukan, doa pribadi harus kamu lakukan. Kamu bisa menjaga hatimu untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dan mampu tetap berintegritas di tengah-tengah dunia yang jahat di luar negeri. Jadi tetap mendengarkan firman, kalau bisa doa bersama saya. Jika tidak bisa, mungkin karena kerja beda waktu, punya jam pribadi dalam doa. Pasti Tuhan akan beri kamu kekuatan. Ingat, setiap hari mesti punya jam pribadi ketemu Tuhan. Oke, sekarang wanita usia 55 tahun, 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Salam Pak Eras, 5 tahun yang lalu suami selingkuh dan pergi dari rumah selama 4 tahun dan menikah siri dan punya anak dengan selingkuhannya, dan sekarang di rumah selama setahun. Dan sekarang sudah di rumah selama setahun. Tapi saya tidak punya keinginan berhubungan sebagai suami istri lagi Pak, karena saya merasa suami belum sungguh-sungguh bertobat. Pertanyaannya, apakah saya berdosa? Untuk sementara waktu dijauhi dulu sampai melihat dia punya pertobatan sungguh-sungguh. Apakah pernikahan saya perlu diperbarui kembali? Jika dia bersedia, undang pendeta, konselor, diperbaharui, lalu kamu bisa hidup sebagai suami istri seperti biasa. Tapi jika tidak, sementara waktu buat jarak. Ya, tidak salah. Tapi kalau bisa dibaharui, datang kepada pendeta untuk mendapatkan berkat, nah itu bagus. Ya, supaya dipulihkan rumah tanggamu. Sampai di sini episode ini. Kita jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.